Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yen Sundari dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek perilaku pada persyaratan pelaporan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Syarat-syarat pelaporan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif diperlukan. Persyaratan pelaporan dikarenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan setelah dampak spesifiknya sendiri. 1. Antisipasi pengguna informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Karena orang pada umumnya bereaksi dengan cara-cara yang mereka yakini akan mengarah pada hasil yang mereka inginkan. Pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Dalam konteks manajemen, pengirim seringkali dianggap bertanggung jawab untuk mengendalikan hal-hal juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh si pengirim. 2. Prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala seseorang pasti merasa atau berpikir mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi. Sementara pada waktu-waktu yang lain, seseorang tidak merasa atau berpikir bagaimana informasi tersebut digunakan. Jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah. Tetapi masih tetap ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan digunakan dengan cara-cara yang tidak dimaksudkan ketika pertama kali informasi tersebut diminta. Dalam kasus-kasus lain, jelas dari respon penerima atau kurangnya respon penerima bahwa mereka tidak menggunakan informasi yang dilaporkan seperti yang mereka katakan. 3. Insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, semakin hati-hati si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima. 4. Penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. 5. Strategi respons iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling mudah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. 6. Pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi. Karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Tetapi dampak tersebut dipertimbangkan karena dapat terjadi sebagai respon terhadap persyaratan pelaporan dari luar.
meskipun hal tersebut juga dapat terjadi tanpa adanya persyaratan tersebut. Dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang seperti yang pertama, akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat seperti Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standard Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FERF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. Yang kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak adalah rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Ketiga, akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap pelaporan secara sukarela. Dan yang keempat, akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lain adalah dengan cara menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei, yang dapat terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan, atau atas pernyataan sempit dengan kemungkinan jawaban yang terbuka, atau atas gabungan dari keduanya. Sekian dari presentasi saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.